Pasal ke-155. Dua imam disuruh untuk menanyakan mengapa insan itu telah makan gandum dan buah. Di saat itu kepala imam secara rahasia telah memanggil dua orang imam yang sudah lanjut usianya, dan diutusnyalah mereka kepada Yesus yang saat itu telah keluar dari rumah peribadatan dan sedang duduk di serambi Sulaiman sambil menunggu untuk sembahyang tengah hari. Sedang di sampingnya duduklah para murid bersama sejumlah besar dari masyarakat di situ. Kemudian mendekatlah kedua imam itu kepada Yesus. Kata mereka, "Mengapakah insan itu telah memakan gandum dan buah? Apakah Allah menghendaki untuk dimakannya itu atau tidak?" Mereka bertanya yang demikian itu hanya untuk menguji dia. Karena apabila Yesus menjawab bahwa Allah menghendaki yang demikian itu, niscaya kedua imam itu akan mengatakan, "Mengapa dia melarangnya?" Dan apabila Yesus menjawab, "Allah tidak menghendaki yang demikian," maka akan berkatalah kedua imam itu, bahwa manusia ini mempunyai kekuatan lebih besar daripada Allah, karena ia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yesus menjawab, bahwa pertanyaan kamu berdua itu adalah laksana sebuah jalan di atas gunung yang sisi kanan dan kirinya ada jurang, akan tetapi aku akan berjalan di tengah-tengahnya. Ketika kedua imam itu mendengar demikian, heranlah mereka berdua, karena mereka sudah mengerti bahwa Yesus telah memahami isi hati mereka berdua. Kemudian Yesus berkata, "Oleh karena setiap orang mempunyai kebutuhan, maka ia berbuat segala sesuatu untuk kepentingannya. Akan tetapi Allah yang tiada membutuhkan kepada sesuatu itu telah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Oleh karenanya, dikala Dia menciptakan manusia, diciptakannyalah manusia itu bebas, agar diketahui olehnya bahwa Allah tidak membutuhkan kepadanya. Sebagai seorang raja yang memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya untuk memperlihatkan kekayaannya dan agar hamba-hamba itu lebih mencintai Dia. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu berkebebasan agar ia menjadi lebih cinta kepada penciptanya dan mengenal pada kemurahannya. Karena Allah dengan kekuasaannya atas segala sesuatu itu tidak membutuhkan kepada manusia, maka dikala Dia Allah menciptakan manusia dengan kekuasaannya atas segala sesuatu dan membiarkannya bebas dengan cara yang memungkinkan ia melawan kejahatan dan berbuat kebaikan. Dan Allah dengan kekuasaannya mencegah perbuatan dosa, tidak menghendaki untuk menantang kemurahannya, karena tiada padanya pertentangan. Maka di waktu kekuasaannya atas segala sesuatu dan kemurahannya itu bekerja pada manusia, maka tidak ditentangnyalah kemungkinan ia manusia berbuat dosa, agar rahmat dan kebaikannya itu bisa memainkan peranannya masing-masing pada manusia itu. Dan bukti kebenaranku, aku katakan kepadamu berdua, bahwa kepala imam itu telah mengutus kamu untuk mengujiku, dan inilah buah keimamannya." Kemudian pergilah kedua orang tua itu dan menceritakan segala sesuatu kepada kepala imam yang mengatakan, "Sungguh di belakang punggung orang itu ada setan yang membisikkan kepadanya segala sesuatu, karena dia menginginkan kerajaan Israel. Akan tetapi persoalan itu hanya ditentukan oleh Allah." Pasal ke-156. Yesus bertemu dengan seorang buta. Para murid bertanya, "Siapakah gerangan yang bersalah terhadap orang buta ini? Ayahnya kah atau ibunya?" Kisah seorang buta itu dan tidak percayanya kepala imam. Syahdan ketika Yesus keluar dari rumah peribadatan setelah ia sembahyang tengah hari, bertemulah ia dengan seorang buta. Maka ditanyalah ia oleh para muridnya, kata mereka, "Ya guru, siapakah gerangan yang bersalah terhadap orang ini? Ayahnya kah atau ibunya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan ayahnya pun bukan ibunya yang bersalah. Akan tetapi Allah menciptakannya demikian. Begitulah menjadi kesaksian bagi Injil." Maka setelah Yesus memanggil si buta itu, ia meludah di atas tanah, kemudian ia mengurap tanah itu,
lalu ditaruhkannya di mata si buta itu. Lalu ia berkata kepadanya, "Pergilah ke kolam dan mandilah." Maka pergilah si buta itu, dan setelah ia mandi, deliklah matanya. Dan ketika ia dalam perjalanan pulang ke rumah, banyak orang yang bertemu dengan dia mengatakan, "Jika orang ini buta, maka dapat kukatakan dengan penuh kepastian bahwa dia adalah orang yang biasa duduk di depan pintu yang indah di rumah peribadatan itu." Dan sebagian yang lain mengatakan, "Sungguh orang itu dia sendiri, tetapi bagaimanakah ia dapat melihat?" Maka bertanyalah mereka kepadanya, "Adakah engkau ini orang buta yang biasa duduk di ambang pintu indah rumah peribadatan itu?" Ia si buta menjawab, "Ya, saya sendiri. Mengapa?" Mereka bertanya, "Bagaimana engkau dapat menemukan matamu kembali?" Ia menjawab, "Sesungguhnya ada seorang yang meramu tanah, kemudian ia meludahinya dan meletakkannya di mataku. Kemudian ia mengatakan kepadaku, 'Pergilah engkau mandi di kolam Siloam.' Lalu pergilah aku mandi di sana. Kemudian deliklah aku sekarang." Maha berkatlah Tuhan Israel. Maka ketika orang yang tadinya buta itu kembali berada di depan pintu indah dari rumah peribadatan, maka berita itu tersebarlah di seluruh Yerusalem. Dari itu ia didatangkan kepada kepala imam yang tadinya bersama-sama dengan para imam dan kaum Farisi yang merundingkan sesuatu terhadap Yesus. Maka ditanyalah ia oleh kepala imam. Katanya, "Apakah engkau buta sejak dilahirkan, wahai lelaki?" Ia menjawab, "Ya." Kepala imam berkata, "Wahai laki-laki, berilah pujaan kepada Allah dan katakanlah kepada kami, siapakah nabi yang terlihat olehmu dalam impian dan memberikan cahaya kepadamu? Apakah bapak kita Ibrahim atau Musa khadim Allah itu, atau nabi yang lain? Karena selain mereka tidaklah dapat berbuat sesuatu yang seperti ini." Maka dijawablah oleh yang dilahirkan buta itu, "Sebenarnya aku tidak pernah melihat sesuatu dalam impian, pun aku tidak disembuhkan oleh Ibrahim atau Musa maupun nabi-nabi yang lain. Akan tetapi ketika aku duduk di depan pintu rumah peribadatan, didekatkanlah aku oleh seorang kepadanya. Maka setelah ia meramu tanah dengan ludahnya, ditaruhnyalah sebagian dari tanah itu di mataku. Lalu aku diutus ke kolam Siloam untuk mandi. Kemudian pergilah aku mandi. Tiba-tiba aku kembali dengan terangnya kedua mataku." Kemudian kepala imam menanyakan dia tentang nama orang tersebut. Dijawablah oleh yang lahir buta itu bahwa dia tiada menyebutkan namanya kepadaku. Akan tetapi ada seorang yang melihat dia memanggilku. Katanya, "Pergilah dan mandilah sebagaimana dikatakan oleh orang itu. Karena dia adalah Yesus orang Nazaret, nabi dan kudusnya Tuhan Israel." Kepala imam itu menanyakan, "Barangkali ia telah menyembuhkan engkau pada hari ini, yaitu Sabat?" Si buta menjawab, "Ya, dia telah menyembuhkan aku hari ini." Kemudian kepala imam itu mengatakan, "Lihatlah kamu sekarang betapa dosanya orang itu, karena dia tidak menjaga kehormatan hari Sabat."